Saudara-saudari, salam. Hari ini saya datang kembali. Puji syukur Tuhan. Para peneliti gereja pergi di luar untuk rapat terhadap apa petunjuk dari Tuhan dan dari pimpinan Tuhan. Kami kumpulkan kembali. Sangat bersyukur sekali. Baik, hari ini kita melihat 2 Samuel pasal 7. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Terima kasih Pastor Barnabas telah membawakan 2 pasal sebelumnya. Pasal ke-6 kemarin telah diterangkan tabut dibawa kembali ke kota Daud. Yang pasal sebelumnya menerangkan Daud menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, Israel. Daud masuk ke kota Daud. Dan juga Tuhan memberkati Daud. Terus bagaimana dengan Daud? Kita melihat hati Daud terhadap Tuhan. Ayat ini pada puncak dari pasal ayat kitab ini. Pada saat tabut dibawa pulang ke kota Daud, itu kita melihat bagaimana tentang Usa itu tidak mudah. Daud melihat Obed diberkati, di sini saya melihat waktu pembahasan dari Pastor Barnabas, saya merasa Daud juga punya masalahnya sendiri. Dia bukan orang yang sempurna seluruhnya, tetapi dia orang yang berkenan bagi Tuhan. Jadi kita harus mengerti bahwa orang yang berkenan bagi Tuhan belum tentu dia sempurna seluruhnya. Di Alkitab ini sempurna seluruh itu yaitu menerangkan tentang akan percaya atau iman. Kesempurnaan ini yaitu kalian harus percaya. Jadi di antara berhala di tanah Kanaan, kamu harus tegar, jangan lemah, jangan kakimu lemah. Kamu harus percaya seluruhnya kepada Tuhan. Daud punya Daudnya sendiri, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia mengikuti Tuhan, hatinya pada Tuhan. Dia mengangkat pulang tabutnya Tuhan Allah. Tapi dia menggunakan cara orang Filistin dengan menggunakan kereta mengangkat tabut. Adakah masalah? Ya, Pastor Barnabas menerangkan bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran. Karena Tuhan tidak boleh diremehkan. Harus menggunakan caranya yang telah Tuhan tunjukkan sendiri. Kalau tidak demikian, orang Filistin boleh, mengapa sekarang kita juga tidak boleh? Orang Filistin menggunakan kereta lembu, membiarkan tabut sendiri berjalan.
Mengapa sekarang tidak boleh? Sekali diangkat tabut rebah, kereta tergelincir, di sini adalah untuk memberitahukan kepada orang Israel bahwa harus dengan menghormati tabut Tuhan, tidak boleh sembarangan. Yaitu aku tidak mau kalian menganggap aku sebagai Baal. Musa telah mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Musa. Dan ini adalah Tuhan. Sekarang dengan kereta lembu mengangkat tabut, aku tidak mau umatku menganggap aku sebagai Baal. Dengan kereta lembu mengangkat aku. Aku adalah Tuhan. Selain aku, jangan ada Allah lain di hadapan aku. Jangan membuat gambar apapun yang menyerupai Tuhan. Kita tidak boleh membuat gambaran apapun untuk Tuhan sebagai berhala. Dan kita harus menggunakan caranya Tuhan jangan dengan caranya seperti berhala. Kita harus sungguh-sungguh Tuhan adalah Tuhan. Di dalam Tuhan, setelah ini Tuhan juga punya anugerahnya. Setelah itu Daud mendapatkan pelajaran, akhirnya dia mengangkat tabut dengan menari, dengan nyanyi pujian, nyanyian seperti langkah profetik. Kami pernah di tempat itu, satu tempat yang sangat dingin sekali. Kami sujud di hadapannya tabutnya Tuhan yang Daud lalui itu, satu tempat yang dingin. Di situ sangat merasakan kehadiran Tuhan. Kami demikian dapat menjamah akan hatinya Tuhan. Sampai di pasal ke-7 saya memberi tema Tuhan mengokohkan keluarga kita selama-lamanya. Kita mengatakan bahwa 2 Samuel ini ditulis setelah masa kembali dari pembuangan. Di sini ada kata-kata yang tertulis, ada yang ditulis. Di sini ada tertulis soal Samuel dan Nathan. Tetapi kapan buku ini diselesaikan? Kitab ini diselesaikan sampai sekarang. Saya tahu ini dari setelah kerajaan diruntuhkan, setelah mereka dari pembuangan orang Israel, terhadap orang Israel di pembuangan. Untuk dilihat, ada maknanya yang tersendiri. Bagi mereka ada maknanya sendiri, dan juga bagi kita hari ini juga bermakna sekali. Maka saya memberikan tema Tuhan selamanya keluarga kita dan kerajaan kita. Kita adalah Israel, yaitu Daud, yaitu Raja Israel, Raja Daud. Bagi kita yang kita lihat, yaitu kerajaan dari Kristus dan juga keluarga kita. Kita sekarang juga seperti hatinya Daud terhadap Tuhan. Maka Tuhan pasti akan mengokohkan
keluarga dan kerajaan kita. Di sini bagi kita adalah keluarga kita, rumah kita, kerajaan dari Tuhan, gerejanya Tuhan, kerajaan dari Kristus. Bagi saudara-saudari yang dalam kesulitan sekarang ini, masih dalam juga orang Israel dan segala bangsa-bangsa asing dan juga gereja lain, demikian juga saya berkata bahwa Tuhan pasti akan mengokohkan keluarga dan kerajaan kita. Secara sederhana ayat ini boleh dibagi dari 2 subbagian, tetapi saya bagikan dari 4 subtema lebih mudah. Subtema pertama ayat 1 sampai dengan 3. Daud mau membangun bait. Ayat 1 sampai dengan 3. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah aku ini diam di rumah dari kayu aras, padahal tabut Tuhan di bawah tenda. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Pada saat Tuhan memberkati Daud, sebelumnya dia di pengejaran pada Saul, Tuhan terus menyertai dia. Setelah Saul mati, siapa yang menjadi penerus kerajaan dari Raja Israel? Sampai perkembangan sampai saat ini, Daud telah menjadi raja atas seluruh Israel. Dia juga telah sampai di Yerusalem. Ada kota Daud. Dia telah menjadi raja seluruh atas Israel. Dia telah diumumkan dan telah diteguhkan. Bahkan tabut Tuhan telah kembali. Raja tinggal di istananya sendiri. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya. Tuhan memberi Daud penuh dengan keamanan. Atau keamanan ini boleh dikatakan diterjemahkan dengan istirahat. Yaitu dia telah mengadakan hubungan bersama dengan Tuhan maupun sesama umat. Semuanya sangatlah baik. Mereka sangatlah aman, yaitu karunia dari Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Tuhan telah memberikan dia punya satu posisi yang baik. Dia bersama rakyat maupun Tuhan. Mereka di sini aman. Ini adalah berkat dari Tuhan dan juga pimpinan dari Tuhan. Maka di sini raja berkata kepada Nabi Nathan, "Lihatlah aku ini diam di rumah kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Dengan arti, saya tinggal begini baik, bagaimana mungkin tabut Allah boleh tinggal di bawah tenda? Maka di sini raja ingin membuat bait bagi Tuhan. Karena Tuhan telah mengaruniakan keamanan dan telah memberikan kedamaian bagi. Maka di sini dia ingin
membangun bait bagi Tuhan. Bagaimana mungkin kalau Tuhan tinggal di tenda atau di rumah kayu, sedangkan aku tinggal di istana. Ini adalah hati Tuhan. Saudara semua, kita harus punya hati yang demikian. Pada saat dia mempunyai hati yang demikian terhadap Tuhan, kita melihat ayat 4 sampai dengan 17. Tuhan memberikan perjanjian bahwa akan memberikan keturunan dan mengokohkan kerajaannya. Di sini Daud ingin mendirikan bait, tempat rumahnya Tuhan. Tuhan memberikan perjanjian bahwa akan mengokohkan keturunan dan kerajaannya. Di ayat keempat dikatakan, pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan berkata, pergi berkata kepada Daud. Ini adalah satu janji, yaitu satu janji Tuhan bahwa akan membangunkan, mengokohkan keluarga dari Daud dan kerajaannya. Awalnya Tuhan berfirman, berkata, pernahkah aku pernah diam dalam rumah? Kapan aku pernah berkata demikian? Tidak perlu demikian. Karena sejak aku menonton orang Israel keluar dari Mesir sampai sekarang, aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Diam dalam kemah. Saya suka tinggal di dalam kemah lebih daripada tinggal di rumah yang besar. Pernahkah saya berkata untuk mendirikan rumah bagiku dari kayu aras? Di ayat ke-8 dikatakan, oleh sebab itu beginilah katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang dan mengiring kambing domba dan menjadi raja atas umat Israel. Kamu adalah sebelumnya adalah dari gerombolan dari kambing domba, tetapi aku mengambil kamu dari salah satu dari gerombolan kambing domba itu, agar kamu jangan lagi mengikuti dari gerombolan kambing domba itu. Bagi kita, Tuhan memanggil kamu dari antara dunia ini, agar kamu jangan lagi mengikuti dunia ini. Tuhan terhadap orang Israel di pembuangan dipanggil dari dunia ini, agar jangan lagi mengikuti dunia ini. Tetapi mengapa sekarang di pembuangan? Karena mereka mengikuti dunia. Karena tidak percaya pada Tuhan. Mereka mengandalkan dan percaya kepada berhala atau bangsa asing. Tidak percaya pada Tuhan. Mengikuti dunia. Bagi kita sekarang, hari ini, anakku, apakah kamu masih tetap mengikuti dunia ini? Kamu telah dipanggil dari dunia ini agar kamu jangan lagi mengikuti dunia ini. Hari ini, kita harus mengikuti Tuhan. Kita jangan mau mengikuti dunia ini. Kita jangan mengikuti dunia ini. Aku mengangkatmu menjadi raja. Kamu harus
terpisah dari dunia ini. Tuhan mau berfirman mau mengokohkan kamu dan membawa kamu sampai di sini dan tidak lagi melekat pada dunia ini. Ini menerangkan tentang berkat bagi orang Israel. Bagi orang Israel yang di pembuangan, mereka ratusan tahun sejak runtuhnya kerajaan. Tempat itu merasa baik. Demikian Tuhan telah melakukan segala sesuatunya. Di sini Daud telah mendapatkan nama dan telah menang atas segala musuhnya. Tidak ada lagi musuh-musuh yang bisa mengelilinginya. Di sini mereka telah melihat dan mengalaminya. Tuhan berkenan pada Daud, dan di situ pasti akan membangkitkan keturunanmu, dan keturunanmu akan menjadi penerus bagimu. Aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dialah yang akan mendirikannya kemah. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Pada saat umurmu genap, engkau akan mendapatkan perhentian bersama nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu. Aku akan mengokohkan kerajaanmu. Aku berjanji. Aku mendirikan bait, tetapi tidak usah kamu. Demikian aku akan tetap untuk memberkatimu. Maka keturunanmu yang berikutnya yang akan bangun, yang akan bangkit, dia akan menjadi anakku. Aku akan menjadi bapaknya. Tapi apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan diberikan anak-anak manusia. Ini yang dikatakan bagi orang Israel di pembuangan, karena mereka tidak mengikuti Tuhan, karena mereka mengikuti dunia. Jadi sampai di sini mereka di pembuangan. Di dalam masa pembuangan harus bagaimana? Ingatlah akan janji Tuhan. Tuhan telah berjanji untuk mendirikan rumah dan kerajaannya. Terus percaya akan janji ini. Tapi mengapa hari ini kita dalam pembuangan? Karena kita tidak percaya pada Tuhan, mengikuti dunia. Karena kita berdosa, sehingga Tuhan menghukum kita dengan rotan. Dan tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatahmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Walaupun sekarang kita dipukul, tetapi Tuhan tetap punya kasih setianya. Anak yang dikasihnya, dia tidak akan meninggalkannya. Kita pasti akan kembali karena kita ada janji Tuhan pada kita. Pasti akan selamanya keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Kita adalah keluarga dari Daud. Tuhan pasti akan menjaga kita. Tetapi kita harus mencari Tuhan, bukan mencari dunia ini. Kita punya Tuhan. Kita ada Tuhan sebagai Allah kita.
kita harus bangkit. Hari ini kita telah dihukum dan dipukul dengan rotan. Tetapi kita harus terus mengikuti Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Kita harus seperti Daud. Kamu lihat hatinya ada pada Tuhan, membangun bait bagi Tuhan. Maka demikian Tuhan selamanya akan membangkitkan keluarga dan kerajaannya. Kamu berjalan selangkah, Tuhan berjalan di hadapanmu 10 langkah. Daud hanya ingin mendirikan rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan telah di sini memberikan perjanjiannya akan keluarga dan kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudara semua, kita harus percaya pada Tuhan. Tuhan ada kasih setia. Apa yang difirmankan Tuhan pasti akan dilakukan, digenapi. Maka saya memberikan tema di sini, Tuhan tetap selamanya untuk mengokohkan keluarga dan kerajaan. Kita memang bersalah, kita dihukum, tetapi Tuhan mempunyai kasih setia. Kita harus mempunyai hati seperti Daud. Dengan demikian kita akan kembali pada masa kejayaan kita. Terus kita melihat subtema yang berikutnya. Subtema ketiga, ayat 18 sampai dengan 24. Di sini adalah doa syukur Tuhan atas janji Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah dia di hadapan Tuhan. Di sini tuh Daud bersyukur pada Tuhan. Di sini Daud duduk di hadapan Tuhan dan berkata, "Siapakah aku ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai demikian ini? Engkau mau membangkitkan keluarga dan keluargaku sampai selama-lamanya. Siapakah aku? Sampai aku hari ini kamu diangkat begitu tinggi." Dikatakan juga siapakah aku ya Tuhan, sehingga siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai demikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan, sebab Engkau telah berfirman tentang keluarga hamba-Mu, dan pada masa yang masih jauh telah memperlihatkan rentetan manusia yang akan datang ya Allah Tuhan. Engkau telah melakukan pekerjaan yang besar. Seperti yang dikatakan, apa yang dapat kulakukan, yang dapat dikatakan Daud, yang lebih daripada ini, bukankah Engkau mengenal hamba-Mu ya Tuhan? Di sini Daud berkata, apapun aku tidak punya. Aku hanya ingin mendirikan rumah bagi-Mu. Tapi kamu malah tidak memberi aku, mengizinkan, tetapi malah Tuhan, Engkau telah memberikan begitu besar janji-Mu. Di sini siapakah aku? Aku yang begini kecil. Di sini Tuhan telah memberikan janji yang begitu besar. Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku melihat bintang langit di bumi, siapakah manusia itu? Siapakah manusia itu sehingga Engkau mengindahkannya? Aku adalah debu, tapi Engkau mengindahkan aku. Mengenalkan di sini aku bersyukur pada Tuhan. Aku adalah yang kecil, apapun tidak punya. Aku ditolak orang, ditolak sama ayahku.
dan juga pernah ditolak oleh ayah bapak rohaniku. Dan juga saya mendirikan gereja di Vancouver juga tidak mau aku. Tapi itu bukan gereja, tetapi para penilik-penilik gereja. Tetapi di dalam perjalanan hidup saya, seumur hidup saya, di masa di Vancouver, sampai pada kelakuan atau watak kita dibelokkan, banyak sekali akan kata-kata yang menyakitkan. Di situ mulai ada menggerutu. Saya di situ mulai berbicara pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Saya ingin agar saya menjadi orang yang sederhana, yang simple. Karena pada waktu saya di Vancouver berbicara pada pastor yang lain, karena terlalu dalam disakiti, jadi menjadikan saya menutupkan diri, menjadikan akar pahit dan benci terhadap para penilik gereja, staf gereja, pastor. Saya banyak sekali akan menggerutu, bahkan saya tidak lagi mau melayani, sepertinya tidak mau melayani Tuhan. Saya masih muda, tetapi pada saat saya melayani di umur 30-an, saya berpikir kembali. Saya membelokkan kembali pikiran saya. Kata-kata karena disakiti, kata-kata yang tajam, saya tidak mau demikian. Saya harus tetap untuk setia, dengan setia, sampai Tuhan memberkati saya. Saya tetap menggunakan hati saya yang setia untuk melayani Tuhan. Dan saya bersyukur pada Tuhan, karena staf gereja juga seperti demikian. Pastor Anna, Jason, Deborah, juga yang terjemah yang cantik, Pastor Ruby. Dan juga saya berkata kepada Tuhan, kami akan tetap setia untuk melayani Tuhan. Jangan terpengaruh oleh keadaan di sekeliling. Dengan keadaan demikianlah Tuhan, Engkau memanggil kami. Engkau memimpin kami dan mengubah segala keadaan. Saudara semua dalam keadaan sekarang, jangan terpengaruh akan keadaan sekarang sehingga membentuk watakmu. Kamu harus tetap yang setia, yang ramah, percaya. Ini sangat penting. Kalau engkau dibentuk terpengaruh oleh keadaan, kamu pada satu hari kamu akan seperti orang Israel akan dalam pembuangan. Di saat yang sangat menderita, jangan menyerah. Di sini dikatakan Daud, saya begitu kecil, Engkau menyelamatkan aku, memberkati aku. Karena waktu harus cepat lagi. Di sini Daud berdoa untuk janjinya Tuhan. Di ayat 25 dikatakan,
Dan sekarang ya Tuhan, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu dan mengenai keluarga yang kau lakukan, yang kau janjikan selama ini di ayat 26. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ya ialah arah atas Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Ayat 28, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah segala firman-Mu kebenaran. Engkau telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Di sini ayat 25 sampai 28 ini adalah pujian syukur tuh Daud. Ayat 18 sampai dengan 24 itu adalah syukur dari Daud, dan yang bawah seterusnya itu adalah doa dari Daud. Yaitu, Tuhan, Engkau tepatilah janji-Mu, Engkau berkatilah keluargaku. Terus Daud terus berdoa. Dan dalam doa-doa ini bagi orang lain mungkin ini satu yang sangat seperti sangat rendah. Tetapi di sini Daud berkata bahwa Tuhan, Engkaulah yang mengokohkan keluargaku. Aku punya harapan. Ya, memang sekarang dalam keadaan sekarang di pembuangan, Daud juga demikian. Maka di sini Daud terus berdoa untuk mendirikan keluarganya. Kokohkanlah kerajaannya. Walaupun sekarang kita punya kelemahan, anak kita punya kelemahan. Dia tahu ini terus berjalan tidaklah mudah. Kalau keluarganya tidak dikokohkan, rumah dan keluarganya, bagaimana untuk terus bisa tegar? Juga anak-anaknya, dengan keturunannya, bagaimana bisa didirikan? Harapannya di mana? Yaitu di Tuhan. Kita juga demikian pada saat kita lemah, tidak kuasa. Hanya Tuhan yang bisa mengokohkan kita. Itu adalah satu harapan. Yaitu kita harus setia. Walaupun kita dalam kelemahan, tetapi kita punya harapan. Kita lemah, tetapi Tuhan bisa mengokohkan. Kita harus kembali pada Tuhan. Dan kita harus mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari semua, dalam keadaan kita sekarang ini, kita percaya bahwa Tuhan akan terus untuk selamanya mengokohkan rumah keluarga kita, mengokohkan gerejanya. Walaupun apa yang terjadi di dunia ini, hari ini kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa. Kita bertanggung jawab, kita mengaku dosa. Karena kita juga tahu bahwa segala sesuatu terjadi itu bukanlah secara yang seharusnya. Orang Israel itu terjadi di pembuangan karena mereka berdosa. Pada hari ini kita juga percaya di dunia ini sampai keadaan demikian juga karena adalah dosa. Bukan karena dosa orang lain, tetapi dosa kita dan dosa kita bersama. Kita harus kembali pada Tuhan. Kita harus tahu kita punya kelemahan. Kita tahu di dalam kita punya serakah, persaingan, ada iri hati. Kita sangat lemah. Tetapi Tuhan memberi kita punya harapan. Tuhan punya janji untuk mengokohkan keluargamu. Seperti Daud sama. Kita harus percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Ikuti Tuhan. Maka Tuhan akan mengokohkanmu. Tuhan akan memberikan keamanan bagimu dan membangkitkanmu dengan kelimpahan, memberikan kejayaan bagimu. Kita percaya pada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjaga saya, akan menjaga kita setiap orang. Tuhan pasti akan menjaga keluarga kita dan gereja kita.
dan juga Tuhan akan menjaga setiap saudara-saudari yang di Israel, yang di online. Walaupun kita punya kelapaan, tetapi Tuhan masih punya kasih setia. Seperti orang Israel, walaupun mereka di pembuangan, demikian juga sejarah membuktikan kita bisa terus untuk percaya. Dalam keadaan demikian, kita terus untuk percaya pada Tuhan. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari, mari kita bangkit di hadapan Tuhan dengan lagu pujian syukur kita. Mohon Tuhan, berilah kami punya hati seperti Daud. Bantulah kami walaupun kami punya kelemahan, tetapi Engkau mengokohkan kami dengan penyertaan-Mu di dalam hidup kami sebagai Tuhan untuk selamanya.
Saudara-saudari, mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita katakan puji syukur kita kepada Tuhan atas pilihan Tuhan terhadap kita. Tuhan, siapakah aku? Di antara begitu banyak orang, Engkau memilih aku. Tuhan, di mata orang kami begitu kecil, tetapi Engkau, janjimu ada padaku. Iya, Daud memang sangat kecil, bahkan yang terkecil di rumahnya, juga keluarganya menganggap dia orang yang tidak terpandang. Tuhan, Tuhan Yesus, kami juga ada kalanya demikian. Dan juga kami kadang melewati demikian di masa lalu kami. Tuhan, tetapi Engkau memilih kami. Kami bersyukur atas kasih setiamu. Terima kasih atas pilihanmu. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas penjagaanmu dan tuntunanmu. Terima kasih Tuhan atas dari pasal kitab ini Engkau berbicara, berfirman pada kami. Daud dengan hatinya yang sederhana untuk mendirikan bait rumah bagi Tuhan. Jadi di sini saya mengundang untuk berdoa untuk offering di bangunan. Vincent, masih ada staf gereja, untuk berdoa bagi mereka yang bagian staf gereja yang di bagian pembangunan gereja, mereka tidaklah mudah. Kita berdoa. Jadi kami berdoa untuk mereka. Kita angkat tangan untuk berdoa bagi mereka yang di depan. Mohon Tuhan untuk mengurapi mereka, baik untuk bangunan di Winga atau di segala tempat yang di dalam bangunan yang lagi dibangun, diproses. Kita mohon Tuhan segala rancangan, mohon Tuhan mengurapi mereka. Beri hikmat kepada mereka. Segala yang menghalangi mereka, segalanya pergi dari mereka. Saudara Tuhan Yesus, kami mohon Roh-Mu menyertai mereka. Seperti Daud, hanya ingin, tetapi Tuhan Engkau memberikan. Bahkan Engkau memberikan janjimu kepada keluarga dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Juga demikian bagi gereja 611, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam bangunan baik di Pastor Ruby, Winston dan Samuel. Dalam nama Tuhan Yesus, mendeklarasikan tangan-Mu yang kuat menyertai mereka dan Engkau memperlancar jalan mereka. Sebagaimana Engkau mau berjanjikan semua bagi Daud, demikian juga janji-Mu itu ada pada mereka. Dan juga semua satu bangunan demi satu dari satu tempat ke tempat, Engkau menjaga gereja-Mu dengan tangan-Mu yang kuat.
Engkau menjadi kerajaan-Mu dan kami akan melihat akan kemuliaan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat kita mendirikan bait bagi Tuhan, memberikan offering bagi Tuhan, kita melihat bagaimana berkat Tuhan yang berkelimpahan. Di sini kita beri waktu untuk tenang, kita merenungkan apakah di dalam hidup kan adakah harga atau kata-kata yang tidak Tuhan inginkan. Seperti kata yang membelenggu sehingga kita tidak bisa untuk terus berjalan. Kita berikan waktu, kita renungkan, kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Di dalam hidup kita, adakah yang tidak berkenan bagi-Mu, ya Tuhan? Roh Kudus yang terkasih, kami datang di hadapan-Mu. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau di masa lalu kami, pikiran kami, harga dari kami. Apakah mengikuti dunia, mengikuti orang, atau mengikuti keinginan sendiri, kesukaan kami sendiri? Ya, kami berjalan dalam keadaan yang tidak mudah, bermacam-macam kesulitan. Tuhan, Bapa, kami perlu akan Engkau. Saudara-saudari, mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kalau kita tahu akan kesulitan bagi kita, sehingga kita memilih jalan yang salah, berjalan pada jalan yang salah, bahkan percaya tidak mengandalkan Tuhan, mengikuti Tuhan. Kita berkata pada Tuhan, Tuhan, aku percaya segala kesulitan ini, segala yang tidak mudah ini berguna, berfaedah dalam hidup saya, karena Engkau mengajar aku untuk tidak memilih jalan yang berbelok. Engkau mengajar aku untuk memilih untuk sederhana, untuk terus percaya mengikuti. Aku tidak mau berakal pahit, aku tidak mau menggerutu, aku tidak mau benci, tetapi aku terus untuk memilih sederhana, percaya pada mengikuti-Mu. Mari kita berdoa bersama. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan, kami memandang padamu. Bantulah kami Tuhan. Kami mengaku di dalam kami penuh dengan
Ada ketakutan kami dari hidup kami yang kecil, kami disakiti, kami punya akar pahit, dan juga kami menggerutu. Bahkan di dalam kesibukan kami mengikuti Tuhan, mengikuti dunia. Tuhan ampunilah kami, dan Tuhan kami mengambil keputusan untuk terus mengikutimu. Dan dalam hati kami berkata untuk percaya pada Tuhan dan mengikuti Tuhan. Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk perjanjian yang ada di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan agar kita sekeluarga percaya pada Tuhan. Bahkan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita mendapatkan terobosan dan diberkati. Kita kembali merenungkan bagaimana adakah yang janji Tuhan yang belum ditergenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kita percaya Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Pada saat engkau ingat akan janji yang belum digenapi, deklarasikanlah semua itu agar semuanya Tuhan genapi. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, dengarlah doa kami, genapilah doa kami. Kiranya segala janji-Mu tergenapi di dalam hidup kami. Kita berdoa pada Tuhan. Masa janji kita pada Tuhan, dan kita berdoa untuk misi yang diberikan kepada gereja 50 tahun ini, yaitu untuk terus menumbuhkan pohon kehidupan di seluruh bumi, di seluruh negara, segala tempat. Ada cabang dari gereja 611 dibangkitkan, dan juga ada gerejanya 611. Segala janji ini kita berdoa pada Tuhan untuk digenapi. Di ayat 25, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Walaupun kamu berada dimanapun, bagaimanapun keadaanmu sekarang ini, Tuhan menepatimu. Janji Tuhan yang diberikan kepadamu pasti akan ditepati. Walau keadaan bagaimanapun, Tuhan terus akan berkarya. Kamu dan keluargamu, gerejamu pasti akan didirikan, dikokohkan. Kerajaan Kristus akan kokoh selamanya. Baik di dunia, di bumi, dan di seluruh dunia ini. Kerajaan dan keluargamu pasti akan
dikokohkan. Kita terima janji dari Tuhan. Walaupun di masa virus ini, Tuhan pasti akan mengokohkan kita. Karena Tuhan dengan kasih setianya ada pada kita. Hati kita kembali pada Tuhan. Roh Kudus, berilah hati kami percaya dengan punya iman. Berilah harap penuh dengan pengharapan-Mu ada di dalam kami. Aku juga dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan pernikahan-Mu ada harapan, perekonomian-Mu ada harapan, kesehatan-Mu ada harapan. Di jalan depan-Mu penuh dengan harapan, karena Tuhan menyertai-Mu. Tuhan pasti akan memberi damai sejahteranya kepadamu. Tuhan akan mengokohkan keluargamu dan segala apa yang menjadi milikmu. Mohon Tuhan untuk memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Segala kemuliaan kita berikan kepada Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Besok ketemu lagi.